Jadi kalau berbicara mengenai tentang perbedaan antara ilmu kalam dan ilmu filsafat itu hampir tidak berbeda. Kenapa? Karena tujuan akhir dari filsafat itu ma'rifah kepada Allah, ma'rifatullah. Itu pernah Ustaz baca di kitab Mabadi Al-Falsafah Al-Qadimah karangan filsuf Al-Imam Al-Farabiyah rahimahullah ta'ala. Itu pernah Ustaz baca itu. Jadi di situ disebutkan kalau tujuan akhir daripada filsafat itu adalah ma'rifatullah. Allah Maha Esa, Allah yang menciptakan segala alam semesta yang tidak bergerak, penggerak yang tidak bergerak, bahasanya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ilmu kalam itu kan mempelajari ilmu kalam selain untuk menjaga agama, ya, kemurnian agama dari ajaran yang menyimpang ataupun ajaran yang dianggap menyesatkan. Itu juga sebenarnya kan tujuannya adalah ma'rifatullah ya, ma'rifatullah dari sisi ma yastahil wa ma yajibu wa ma yajuz, ya, artinya ya mengenal Allah juga melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tujuannya adalah untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, itu kan begitu. Nah, jadi antara ilmu kalam dengan filsafat ini sama-sama membutuhkan ilmu logika, ilmu mantik, gitu ya. Jadi ilmu filsafat sebelum mempelajarinya harus menguasai ilmu logika, mantik. Gitu juga ilmu kalam, untuk mempelajari ilmu kalam itu harus menguasai ilmu logika, gitu ya. Nah, selain ilmu logika, untuk mempelajari ilmu kalam ini perlu juga ilmu bahasa Arab, ya, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ya. Kenapa? Karena kitab-kitab kalam itu ditulis dengan bahasa Arab. Jadi kitab-kitab yang mu'tamad, kitab-kitab yang menjadi referensi, menjadi sandaran, yang bisa jadi argumentasi, itu ditulis dengan bahasa Arab, seperti kitab Mawaqif, Syarah Mawaqif dan Maqasid. Ya, itu muqarrar, ya, kurikulum di Jami'ah Universitas Al-Azhar Syarif. Ustaz dulu waktu kuliah itu kurikulumnya, kitab kalamnya itu kitab Mawaqif dan Maqasid, gitu ya. Nah, jadi ilmu kalam ini selain ilmu logika, ilmu bahasa Arab. Nah, kan gitu. Nah, jadi itu ada pernah Ustaz baca di dalam kitab Syarah Aqidah An-Nasafiyah karangan Syekh Al-Alama Sa'duddin Taftazani rahimahullah ta'ala, itu disebutkan begini. Kalau bukan karena adanya pembahasan bab sam'iyat, pembahasan mengenai tentang sam'iyat, maka tidak ada perbedaan antara filsafat dan kalam. Maksudnya begini, bab sam'iyat ini dia ranahnya itu bukan akal, tapi ranahnya itu wahyu, khobar, Rasul yang mengabarkan. Misal Allah mengabarkan, ya, melalui wahyu Al-Quran misalnya. Mengenai tentang apa? Mengenai tentang adanya surga, neraka, malaikat, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kalau bukan karena ada pembahasan bab sam'iyat ini, maka tidak ada perbedaan antara ilmu kalam dan filsafat, gitu ya. Kenapa? Karena filsafat ini kan dia kalau antara filsafat dengan kalam, ketika memahami hakikat sesuatu dengan segala kesempurnaannya, itu berbeda. Kalau filsafat menggunakan akal murni, sedangkan kalam menggunakan akal dan wahyu. Ini harus dibedakan, gitu ya. Nah, antara filsafat dengan kalam terjadi perbedaan yang sangat luar biasa. Misalnya begini, perbedaan mengenai tentang asal muasal alam semesta. Alam yang ada ini misalnya, apakah dari sesuatu yang ada atau dari sesuatu yang tidak ada? Itu terjadi perbedaan antara pendapat kalam dan filsafat. Kemudian, apakah mungkin sesuatu yang tidak ada itu menjadi sesuatu yang ada?
atau menjadi sesuatu dasar untuk sesuatu yang ada, yang tidak ada. Itu terjadi antara ada dan tidak ada, itu menjadi pembahasan khusus dan mendalam dan panjang ya. Antara filsafat dan kalam. Apa itu ada, apa itu tidak ada, itu panjang. Gitu ya. Kalau misalnya mutakalim kan udah jelas, alam ini wujuduhu ba'dal adam. Alam ini ada dari sesuatu yang tidak ada. Allah ciptakan dari sesuatu yang tidak ada.